Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izul Islami, Stambuk A42120059 Prodi PJKR kelas D. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang makhluk hidup dan ekosistem alami. Makhluk hidup adalah struktur biologis yang merespon perubahan lingkungan atau dalam entitas sendiri. Ini termaksud hewan, tumbuhan, jamur, dan organisme bersel tunggal yang dikenal sebagai bakteri. Makhluk hidup memiliki organisasi biokimia yang kompleks yang memungkinkan mereka untuk memproses zat dan memanfaatkan energi untuk memproses perubahan sekitar mereka. Menurut New Mexico Test, semua makhluk hidup menampilkan tujuan karakteristik kehidupan. Yang pertama adalah bahwa mereka terdiri dari sel-sel. Organisme bersel tunggal hanya memiliki satu sel yang melengkapi semua tugas yang diperlukan dalam kehidupan, sedangkan organisme multisel memiliki banyak sel-sel khusus. Makhluk hidup juga secara kompleks terorganisir baik pada tingkat molekuler dan seluler. Pada organisme multiseluler, sel-sel tersebut akan disusun dalam jaringan, dan jaringan tersebut akan disusun dalam organ. Dalam rangka untuk dianggap sebagai makhluk hidup, struktur harus mengambil energi dan menggunakannya, tidak hanya untuk memproses lingkungan, tetapi juga untuk tumbuh dan mempertahankan dirinya. Makhluk hidup tumbuh dalam beberapa cara. Sel-sel membelah untuk membentuk sel-sel baru. Sel-sel menjadi lebih besar, dan peningkatan organisme dalam ukuran jumlah kantor sel meningkat. Karakteristik keenam hidup dalam kemampuan untuk memproduksi, dan ketujuh adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Meskipun organisme individu mungkin tidak memuluskan, akhir ini dua karakteristik kelompok organisme yang sama harus dalam rangka untuk dianggap makhluk hidup. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dikarenakan hubungan timbal balik yang tidak dapat terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dapat juga dikatakan sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh serta menyeluruh antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan penggabungan dari unit biosistem yang melibatkan hubungan interaksi timbal balik antara organisme serta lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju struktur biotik tertentu, sehingga terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari adalah sumber dari semua energi yang ada dalam ekosistem. Dalam suatu ekosistem, organisme dalam komunikasi berkembang secara bersamaan dengan lingkungan fisik. Organisme tersebut akan beradaptasi dengan lingkungan fisik, dan sebaliknya, organisme juga dapat mempengaruhi lingkungan fisik yang digunakan untuk keperluan hidup. Kehadiran suatu spesies dalam suatu ekosistem ditentukan oleh tingkat ketersediaan sumber daya dan kondisi faktor kimiawi serta fisis yang harus berada pada kisaran yang masih dapat ditoleransi oleh spesies itu sendiri. Itulah yang disebut hukum toleransi. Baik, terima kasih. Mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.